Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Sat, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Kamis 10 April 2025. Sari berita penting. Pemkab Tebu bangun pedestrian di depan makam pahlawan Sultan Taha. Berita kedua, kebakaran di Bungo, rumah dan mobil Honda Jazz habis terbakar. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Berita ketiga, anggota Satpol PP Agam babak belur dikeroyok saat tertibkan hiburan artis sawer. Berita selengkapnya, pemerintah Kabupaten Tebu akan membangun pedestrian di depan makam pahlawan Sultan Taha Saifuddin sebagai upaya mempercantik wajah kota Muara Tebu sekaligus mendukung pelaku UMKM lokal. Bupati Tebu Agus Rubianto bersama Wakil Bupati Nazar Effendi dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD meninjau langsung lokasi rencana pembangunan tersebut pada hari Rabu sore tanggal 9 April 2025. Iya, kita anggarkan dari APBD kurang lebih sekitar 900 juta rupiah, ujar Bupati Agus. Pembangunan pedestrian ini direncanakan berlokasi di kawasan strategis Kota Tua Pasar Muara Tebu. Selain sebagai ruang publik yang ramah pejalan kaki, proyek ini diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ini akan menjadi tempat yang dibutuhkan masyarakat. Selain mempercantik kota, juga mempercantik mendukung UMKM, tambah Agus. Program pembangunan pedestrian ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Tebu dalam menciptakan kawasan kota yang tertata, nyaman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, kebakaran di Bungo melanda sebuah rumah milik Muhammad Yusuf yang terletak di Dusun Sukajaya, Kecamatan Muko-Muko, Batin 7. Pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekitar pukul 6:00 waktu Indonesia Barat pagi, api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah beserta isinya. Lapih tuh, lama habis itu. Deh, kabel deh. Terus. Timbal ada titik api lu. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebu Safrialdi Jas saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menurunkan 3 unit armada pemadam kebakaran dari Mako Damkar Bungo serta 1 unit mobil rescue untuk melakukan proses pemadaman. Pemadaman dilakukan menggunakan air sekitar 15.000 liter air. Ia berhasil memadamkan sekitar 7 pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, ujar Safrialdi. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik. Tidak hanya rumah yang hangus terbakar, 1 unit mobil Honda Jazz dan 4 unit sepeda motor yang berada dalam garasi rumah juga ikut dilelap si jago merah. Akibat kebakaran ini seluruh isi rumah habis terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tambahnya. Safrialdi mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk khususnya warga Kabupaten Bungo, agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran terutama di lingkungan tempat tinggal. Kami mengimbau agar masyarakat lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah masing-masing. Saat bepergian, sebaiknya matikan skala listrik demi keamanan.
pencegahan lebih baik daripada musibah. Tutup Syafrialdi, sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, kejadian kekerasan menimpa salah seorang anggota Satpol PP Agam atas nama Joni Putra mengalami luka parah akibat dikeroyok sejumlah orang setelah melakukan penertiban terhadap artis sawer di Banda Baru, Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat menjelang subuh. Bupati Agam Haji Beni Warlis memberikan perhatian khusus terhadap insiden tersebut dan segera memerintahkan pihak terkait untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Dalam pernyataannya, Bupati prihatin yang mendalam atas kejadian yang menimpa petugas penegak perda tersebut. Saya menyayangkan peristiwa ini, apalagi yang menjadi korban adalah anggota Satpol PP yang bertugas untuk menjaga ketertiban di daerah kita, ujarnya. Peristiwa kejadian saat anggota Satpol PP mendapat laporan masyarakat dan melakukan penertiban terhadap acara organ tunggal yang sudah tidak kondusif. Penertiban tersebut memicu perlawanan dari sejumlah massa yang tidak menerima penertiban tersebut. Situasi semakin memanas hingga akhirnya anggota Satpol PP tersebut dikeroyok sekelompok pemuda. Akibat peristiwa tersebut, Joni mengalami luka-luka di bagian tubuh dan melakukan visum dan membuat laporan ke kepolisian. Bupati menegaskan akan memberikan perlindungan lebih kepada aparat penegak perda, termasuk anggota Satpol PP agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif. Pemerintah Kabupaten Agam juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memproses kasus tersebut. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.